wah kenceng jangannya pernah tuh. Betul, akan dibebankan kepada penerima. Jadi Mas Jagat nggak perlu keluar duit untuk bayar ongkir. Sebenarnya ongkirnya ternyata 59.000. Berat kan? Lumayan kan ya, bisa jajan seblak dapat berapa itu kan? Nah, penerimanya yang dibebankan. Tenang aja Mas, ada solusinya. Oke, nah itu ya sekilas tentang COD ongkir. Kemudian ada JNE online booking. JNE online booking ini kita bisa pesan tiket kapal api mah iklan ya. Maaf ya, biasalah. Udah umur sekian itu suka agak-agak linglung. JNE online booking. Jadi kita bisa pesan tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal, itu bisa lewat JNE online booking. Kemudian ada Adbox. Adbox ini sebenarnya adalah fasilitas kotak. Ada kan suka misalnya kirim makanan, mau tempat di rumah, nggak ada kotak, bisa bawa ke JNE. Nah kita ada Adbox. Tapi ini beli, customer beli, harganya 3.000 atau 4.000 nih, tergantung dari ukuran. Ada 1, 2, 3. 3 itu yang paling mahal, 10.000. Ada JNE pick up point. Jadi pick up point ini kalau kita mau ambil barang, pick up. Tapi ini pakai kode rahasia. Nanti customer dikasih kode. Ini jarang sih dipakai. Yang terakhir ada Pesona. Pesona ini bukan lagunya Rhoma Irama ya, tapi Pesona ini adalah pesanan online Nusantara. Jadi kalau teman-teman mau pesan makanan, misalnya pempek Palembang sih banyak di sini ya, tapi kepengen ngerasain aslinya pempek, bisa pesan lewat Pesona. Buka webnya pesona.co.id, teman-teman bisa pesan seluruh makanan Nusantara yang ada di web Pesona. Misalnya, nah sekarang saya tanya tentang pengetahuan. Kue bika itu asli Ambon atau asli Medan? Tadi sebelah sini sudah ya, sekarang sebelah sini. Kue bika. Ada yang nyebut Medan, ada yang nyebut Ambon. Yang setuju Ambon tunjuk tangan. Bika Ambon itu dari Medan atau dari Ambon? Medan. Yakin ya? Yakin. Sekarang saya tanya, gimana cara buatnya? Haha. Benar ya? Dosa. Benar ya? Kue bika Ambon itu dari Medan. Dari Medan ya, bukan dari Ambon ya. Nah itu bisa kita pesan lewat Pesona. Bolu Meranti dari Medan juga. Banyak kan? Dari Bangkanya bisa nggak? Ada otak-otak kalau di Pangkal Pinang itu ada otak-otak ase, terus otak-otak geraha, kemudian RCK atau RCK itu masuk Pesona semua. Jadi banyak sekali pilihannya. Oke ya. Ada Western Union saat ini belum ada di cabang utama Pangkal Pinang, tapi kalau di cabang utama Palembang, Bandar Lampung itu sudah ada. Ini melayani penukaran mata uang asing. Mohon maaf itu saya sampai jam berapa ya Bu ya? Nanti kebablasan ngomongnya. Oh nggak apa-apa, dia udah berarti sampai malam saya di sini. Nah ini toko JNE. Toko JNE ini saat ini ada di Shopee dan Tokopedia. Teman-teman mau beli pernak-pernik JNE bisa. Yang kayak flash disk, kayak miniatur pesawat JNE, kemudian topi, baju, payung itu ada di toko JNE. Nah itu tadi ada layanan dan fitur. Sampai sebelum masuk ke manajemen logistik, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau ke kamar mandi enggak? Atau ada yang mau ke laut depan? Langsung mandi, langsung piknik. Ada yang mau toilet? Ada yang mau nanya? Mau nanya? Dan tadi ngeliatin saya? Mau nanya? Ya, mau nanya kayaknya ya. Ya, boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abil. Tanya Mbak Ihsan siapa?
ongkir, kan yang dibebankan itu penerima. Misalkan saya pesan barang nih, harganya misalkan 20.000. Terus yang dibebankan nanti, apakah saya harus membayar ongkir yang dibebankan oleh pengirim? 20.000 itu. Misalkan 20.000 itu harga barang. Kan COD ongkir yang dibebankan oleh penerima. Gak apa-apa, saya paham. Ayo lanjut. Jadi itu gimana? Apakah saya harus membayar ongkirnya? Oke. Makasih Abiu ya. Minum. Bilangin kededepan minum. Ini kededepan karena ketemu saya atau kededep mau nanya nih? Pertanyaannya belum bisa menatap pertanyaannya. Oh gitu, oke nggak apa-apa. Atau Pak Suri mau bantu jawab? Pertanyaannya COD ongkir Pak. Kita Pak Suri yang jawab ya, saya mau minum sebentar ya. Oke, siapa namanya tadi? Abiu. Jadi COD ongkir itu JNT itu cuma membayar ongkirnya saja. Misalnya nih Abiu, kalau Abiu kan Abiu ya namanya. Nah, Abiu itu mesen barang gitu kan. Nah, mesen barang itu harganya 20.000. Nah, itu 20.000 itu nggak masuk ongkir. Jadi itu cuma harga barangnya. Tapi misalnya ongkirnya untuk 45.000, nah yang ditanggung sama penerimanya itu misalnya Abi ngirimnya ke ASEU misalnya kan. Jadi yang penerima si ASEU itu yang bayar ongkir dari COD itu, dari barang Abiu itu yang diterima. Misalnya 40.000 itu Abiunya, pas datang ke JNE kan Abiu ngirim paketnya, berapa ongkirnya? Kata petugas JNE-nya 45.000 COD ongkir. Nah nanti pas dikirim ke ASEU-nya itu 45.000-nya ASEU itu yang bayar. Tapi yang 20.000 itu enggak masuk, karena itu bukan ongkirnya, itu harga barangnya. Nah untuk sementara ini DT belum ada COD barang plus ongkir. Tapi untuk online shop sendiri udah bisa, karena untuk yang ongkir itu untuk yang umum. Tapi kalau untuk yang online shop udah bisa. Jadi harga barang, harga ongkir itu bisa langsung dijadiin bisa, itu bisa. Itu sih kalau COD ongkir. Gimana? Oke, sip. Udah paham. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Paham Abiu? Abiu udah Abing sih? Abiu. Pakai W ya? Iya. Oke. Oh pakai V. W. W. Oke. Makasih Abiu ya dananya ya. Daripada jadi unek-unek di hati kan? Tadi cuma nanya, ada dikasih waktu untuk bertanya. Kan? Nah, bagus ya memanfaatkan keadaan, jadi dia bertanya biar nggak mangkal bawa pulang rumah. Rumah di mana Biu? Di Perlang Bu. Di Perlang, sini. Sini, oh iya. Oke, Perlang. Kesini naik motor? Hati-hati ya kalau bawa motor ya. Oke, kita lanjut ke manajemen logistik. Sebelum saya lanjut, saya buka dulu websitenya teman-teman. Sudah belajar logistik? Sudah. Apa itu logistik? Satu aja yang jawab. Ketua kelasnya deh. Ketua kelasnya. Ya, Rizky dulu ya. Pinter ya dulu. Mana Rizky? Ya Rizky. Sepemahaman Rizky, logistik itu apa? Ya, sepemahaman dia bagus. Barang katanya. Oke. Makasih ya Rizky. Menurut Rizky, logistik itu barang. Benar Pak Suri? Benar, tapi belum tepat. Kata Pak Suri benar, karena Pak Suri ini kenapa Intan? Oh, kirain. Oke. Menurut Rizky, logistik itu barang. Ya. Sampai sejauh mana pembelajaran tentang logistik yang teman-teman terima? Nah, sekarang baru. Siapa namanya tadi ya? Lupa tadi. Siapa namanya? Lucky. Nah,
sejauh mana belajar logistiknya? Lah sampai mana belajar logistik? Yang tahu baik, yang tahu baik. Yang tahu, yang mungkin tahu aja. Lah sampai mana belajar logistik? Tentang pengadaan, pemeliharaan, perencanaan. Oh, oke. Fungsi berarti ya. Berarti udah cukup ini ya pemahaman untuk belajar logistiknya ya. Sudah pernah praktek di logistiknya sendiri? Belum, baru teorinya aja. Oke, untuk sepengetahuan teman-teman, ini kami di JNE Pangkal Pinang itu membuka prakerin untuk siswa dari SMK, ya, terutama untuk jurusan MPLB. Kami terima prakerin itu dari SMK Bakti, kemudian dari SMK Tunas Karya, SMK 1 Pangkal Pinang, dan SMKN 1 Pangkalan Baru. Nah, untuk SMKN 1 Pangkalan Baru sendiri itu sudah cukup sering mengirimkan siswa prakerin dari jurusan MPLB dan OTKP. Dan mungkin nanti di tahun depan sudah ada pelajaran ilmu logistik. Kami kemarin juga menerima untuk guru magang ke JNE Pangkal Pinang. Kebetulan saya dan Pak Suri yang handle untuk guru magang khusus di logistiknya, Bu. Jadi ada seminggu ya untuk dia, 1 minggu untuk guru magang khusus logistiknya. Ya, jadi mungkin nanti ibu gurunya atau bapak gurunya kalau mau magang di JNE silakan Bu bersurat dengan kami. Atau nanti teman-teman mau prakerin di JNE, kalau JNE Pangkal Pinang kejauhan bisa prakerin di JNE Kobak. Tapi karena kapasitas JNE Kobak masih kecil kantornya, jadi kami bisa menerima 2 atau 1 aja Bu sementara untuk jurusan perkantorannya. Gak apa-apa Bu, kalau misalnya mohon maaf mungkin bakat tengah kita nggak tahu ya karena mungkin sedikit industrinya gitu ya. Nah, kami memberikan pilihan ke pihak sekolah, silakan kalau mau kirim siswa prakerinnya ke JNE. Tapi mohon maaf, kami belum bisa terima banyak karena mengingat juga tempat JNE Kobaknya masih kecil Bu. Karena kalau di JNE Mentok tuh kami sudah terima, di JNE Tobuali kami terima, dan di JNE Sungato kami terima siswa prakerin. Nah, tuh. Nggak di OTKP saja, tapi kalau misalnya ada pemasaran bisa di JNE. Ya, jadi teman-teman juga punya pandangan kerja itu bagaimana, ya. Oke, kita lanjut manajemen logistik. Ada yang bisa bantu baca dari sebelah sini deh. Tadi saya lihat ada yang ngantuk banget. Biar matanya terang ya. Boleh dibantu dibaca. Manajemen logistik adalah manajemen logistik serangkaian kegiatan logistik yang meliputi kegiatan perencanaan, keorganisasian, serta pengawasan guna mendukung aktivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Helmi Sakiti. Terima kasih Helmi. Terima kasih Helmi ya, sudah dibantu baca. Jadi manajemen logistik tadi yang Helmi baca, serangkaian kegiatan logistik. Serangkaian kegiatan. Berarti ada banyak kegiatan ya di dalamnya. Apa saja? Perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengawasan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi. Kalau bicara efisiensi, berarti kita bicaranya adalah biaya. Kalau kita bicaranya perencanaan, berarti kita bicaranya adalah apa? Proses. Betul. Gak apa-apa, jawab aja. Hari ini kita sepakati, tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Ya, tidak ada juga hukum menghukum ya. Oke, sepakat ya? Sepakat sampai
Sudahlah. Gunanya apa? Pasti kita punya tujuan di manajemen logistik. Teman-teman bisa lihat gambarnya ini ilustrasi saja. Biar nggak sempat lihat slide-nya ya. Slide kok polos saja kayak hidup, ya. Polos jadi. Nah inilah kalau lihat dari ilustrasi ini kan pasti dia banyak gitu. Banyak banget. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ngantuk, sekali lagi, kalau ngantuk, kalau kebelet sudah mau buang air kecil, cepet-cepetlah ke WC ya. Tuh. Karena itu kita berarti kita memahami tubuh kita, sinyal. Kencing itu jangan ditahan. Kalau kencing ngantuk tuh jangan ditahan, itu sinyal. Hargai tubuh kita, ya. Pasti tubuh kita lelah saat itu. Gak apa-apa. Kalau misalnya mau ke WC atau mau ke kamar mandi atau mau ke toilet silakan. Tapi juga jangan mandi ya, lama nanti. Kalau yang perempuan ribet pakai jilbabnya nanti ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau tadi adalah definisinya dari manajemen logistik, ini adalah tujuannya. Yang pertama, pengadaan. Apa yang diadakan? Barang. Yang jawab, habis jawab jangan langsung duduk dong. Sembunyiin badan di komputer. Jangan, enggak, tegakin aja gitu. Kan tadi udah sepakat. Gak ada tegang, gak ada salah. Ya. Kemudian sudah pasti, kalau barang, berarti kita apa? Memenuhi kebutuhan. Apa yang dipenuhi ya? Tentu. Barang itu kan untuk memenuhi kebutuhan. HP, butuh nggak sekarang? Butuh banget buat tiktokan. No, ini teman saya dua ini hobi tiktok. Kemudian ada pengendalian. Apa yang dikendalikan? Barang. Betul Pak Suri? Betul. Dan lajunya ya. Prosesnya tadi. Kata gigi. Nah, saya ingat namanya. Kemudian kalau logistik pasti ada penyimpanan dan penyaluran. Sebelum disalurkan pasti akan disimpan terlebih dahulu. Disimpannya itu berapa lama? 7 atau 4 hari. Gak apa-apa. Berapa lama disimpannya? Tergantung dari kondisi barang. Kalau makanan juga kan nggak bisa kita simpan lama-lama kan? Apalagi untuk misalnya, biasanya kalau logistik ini dia lebih kepada apa? Misalnya kayak korban-korban, maaf bencana alam gitu ya, itu pasti sudah logistik yang dipakai. Yang terakhir ada pemeliharaan. Apa yang dipelihara? Kayaknya udah paham semua, pulang yuk. Oke, jadi apa saja tujuan dari logistik? Fungsi pengadaan, pemenuhan kebutuhan. Mantap. Ini kayak saya dulu. Jadi saya jadi flashback ke masa sekolah. Dulu kan saya anak IPS nih, bangga kan. Apa kepanjangan ASEAN kalau gurunya tanya? Udah, jawabnya barengan tuh. Gitu kan. Coba satu-satu ditanya, ada yang tahu nggak? Pasti kan ASEAN apa? Association South gitu kan. Kalau ditanya rame-rame, asli jawab semua, gampang. Oke. Saya pernah SMA juga loh. Oke, kita lanjut ya. Jadi inilah beberapa dari tujuan logistik. Kami sebagai pihak ekspedisi juga melakukan hal-hal seperti pengadaan, kemudian apa yang dibutuhkan. Pasti sudah kalau ekspedisi itu yang dikirim adalah barang, dokumen juga bisa. Tapi jika dalam jumlah yang besar, logistiknya yang akan bermain. Pasti juga pengadaannya atau pemenuhan kebutuhannya kita nggak bisa pakai, proses pengirimannya juga kita nggak bisa pakai. Kalau yang barangnya udah banyak banget, kita nggak bisa pakai motor.
kita pasti butuh kendaraan yang cukup besar karena untuk apa? Space-nya. Makasih Mas Jagat. Absensinya. Ya. Tolong diisi ya. Oke. Tapi juga logistik itu nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama. Karena kalau lama-lama, kalau sudah terlalu lama, nanti kita nggak tahu. Barang ini kan ada, kita bicara makanan lah ya, ada kadaluarsanya, gitu, expirednya. Nah, itu yang dikhawatirkan, tidak bisa terlalu lama. Jadi begitu barang itu masuk, kemudian prosesnya sudah diproses di sistem, karena JNE sekarang sudah pakai sistem semua. Jadi teman-teman kalau nantinya melamar pekerjaan, kebetulan melamar pekerjaan di JNE, toolsnya sudah pakai laptop atau komputer semua atau handphone. Sudah jarang sekali pakai tulis di buku, sudah jarang. Barang datang proses. Prosesnya pakai apa? Pakai sistem, pakai barcode. Nah, dari barcode itu muncul nanti mau kemananya. Kalau nggak punya komputer, pakai handphone. Percaya atau tidak, handphone yang Pak Suri itu udah berat. Beratnya bukan berat karena banyak medsosnya, tapi berat aplikasinya. Nah, itu prosesnya dari situ. Jadi kalau nggak punya barcode, scan pakai handphone. Oke ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya atau sudah paham? Saya tanya sekali lagi, yang mau ke kamar mandi silakan. Gak ada? Ya, silakan. Gak apa-apa. Lanjut. Tapi kami izin lanjut ya. Gak apa-apa ya. Oke. Kita masuk ke manfaat. Ada tujuan dan ada manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah ketersediaan barang. Mempunyai fasilitas operasional bisnis. Sudah pasti harus memiliki layanan yang baik. Transportasinya harus memadai. Manajemen dan administrasi pengelolaan yang baik. Kemudian pemecahan masalah inbound transportasi dan outbound transportasi. Jadi ada inbound dan outbound di prosesnya. Inbound itu barang datang, outbound itu barang keluar. Bahasa ekspedisinya adalah inbound dan outbound. In itu masuk, out itu keluar. In itu adalah barang yang datang dari luar. Nah, out itu barang yang dari Bangka nih keluar. Nah, teman-teman jangan salah. Inbound itu jadi kalau misalnya teman-teman dapat paket tuh, entah paketnya apa-apa itu adalah barang inbound yang masuk. Misalnya teman kirim baju dari Jakarta, nah dari Jakarta masuk ke Pangkal Pinang, itu inbound. Kalau teman-teman kirim, berarti itu adalah outbound, keluar. Ya, paham ya? Atau Pak Suri mau nambahin? Cukup. Yang habis ada tambahan? Cukup. Oke. Pakai jasa logistik itu sudah pasti ada keunggulan dan ada kelemahannya. Kita bicara keunggulan, sudah pasti barang itu lebih cepat dan aman sampai ke konsumen. Kemudian lebih fokus kepada pemenuhan kebutuhan konsumen. Logistik ya dikumpulin. Nah, karena jumlahnya banyak, otomatis dia diutamakan, didahulukan. Jadi barang itu lebih cepat sampainya. Kadang logistik ini pernah ya, kita ada konsumen kirim barang dalam jumlah yang banyak. Dia pakai JTL. Jadi dalam jumlah yang banyak. Sementara ada satu konsumen pakai rek. Pakai rek itu layanan yang tadi di awal-awal sampaikan. Ternyata yang duluan sampai adalah barang yang banyak tadi yang sampai. Karena dia dalam jumlah yang besar. Dan kita fokus kepada customer-nya. Karena pasti kalau barang yang banyak itu pasti kebutuhannya juga lebih utama dan lebih banyak. Dibanding dengan customer yang kirim pakai rek, ternyata yang duluan sampai adalah pakai JTL.
logistiknya terpenuhi. Oke ya. Sampai sini ada yang paham? Kenapa tertawa? Ada apa? Oke. Ini adalah keunggulan dari jasa logistik. Yang di pojok kanan saya ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Paham? Kalau nggak ada yang paham, tanya ya. Jangan sampai jadi unek-unek sendiri, nanti kesehatan mentalnya terganggu. Ya. Kalau tadi kita bicara manajemen logistiknya, fungsinya, dan manfaatnya, serta tujuannya, teman-teman di sekolah atau di jurusannya sudah belajar belum prosesnya, bisnis prosesnya? Apa sih, seperti apa sih bisnis, seperti apa sih proses di dalamnya, di dalam logistik itu sendiri? Belum sampai ke situ, baru teori besar saja, ya. Atau ada nggak yang paham bagaimana barang itu bisa kita terima atau paket itu bisa kita terima? Nih, saya buka dulu nih dengan pertanyaan. Oke. Ada yang tahu nggak bagaimana proses paket atau dokumen itu kok bisa sampai ke saya ya? Proses di dalamnya itu ada yang tahu nggak? Apa? Disortir. Pak Suri kasih satu Pak Suri, hadiahnya Pak Suri. Ambil kan ayah dapat juga kan Suri. Mas habisnya dia nggak apa-apa. Hadiah saya bisa satu. Nanti ya kita selesaikan semua materi, baru nanti ada pertanyaan lagi ya. Tadi kata Alvin disortir, ya itu sebagian kecilnya. Jangan Alvin ini anak orang yang Nah, sekarang kita akan sama-sama mengetahui prosesnya. Bagaimana sih proses logistik itu? Kemudian bagaimana sih barang itu atau paket itu bisa kita terima? Prosesnya, ya. Kita masuk ke materi bisnis proses pick up dan delivery. Jadi ada pick up, ada delivery. Pick up itu apa? Apa pick up? Diambil. Keren semua nih bahasa Inggrisnya. Bukan ini saya paling pulang deh. Kepada kamu semua Bu. Bener lah kan mobil pickup. Ya mobil pick up benar, gak ada yang salah. Ya mobil pick up benar, gak ada yang salah. Kan tadi kita harus sepakat ya, gak ada yang salah ya. Kita masuk ke bisnis proses. Jadi bisnis proses ini bisnis proses pick up dan delivery. Nah, teman-teman, tadi sama-sama sudah kita ketahui filosofi JNE itu apa, ya. Kemudian di awal tadi saya sempat bilang bahwa proses kirim barang itu mulai dari mana, gitu kan, counter, terus penerimanya terima dari siapa, kurir yang antar. Ternyata itu ada prosesnya semua. Maksudnya proses ini adalah langkah-langkahnya, gitu. Langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya ibu gurunya terima paket, pasti kan kita nggak tahu nih di dalamnya itu seperti apa langkah awalnya itu. Nah, yang pertama, sama ya. Sorry. Nah, yang pertama itu bahasa ekspedisi.